Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, berupa Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Kita masih berada pada bab yaitu sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi jika orang soleh itu disembah? Jadi artinya beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya di sisi kuburan orang soleh, ini dilarang dalam Islam. Ya, Nabi bersikap keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Lalu bagaimana lagi kalau dia sampai menyembah orang soleh tersebut? Ya, tentu lebih keras lagi larangannya. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya di sini sebutkan riwayat dari Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, 5 hari sebelum wafatnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, yaitu kekasih yang mulia dari antara kalian. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ketahuilah, ini perlu digarisbawahi ya. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan itu. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi sekali lagi ini hadis yang sangat jelas, sangat tegas sekali, yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya apa? Sebagai tempat ibadah. Ya, sholat dan semacamnya tidak boleh, karena kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan Nabi menegaskan, ya, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini jelas Nabi melarang, ya, meskipun ibadahnya kepada Allah tujuannya, tapi ibadah di kuburan ini tidak boleh, ya. Apalagi kalau dia di kuburan sampai apa? Menyembah-nyembah kuburan tersebut. Seperti apa? Berdoa kepada penghuni kubur, minta-minta kepada penghuni kubur. Ini jelas apa? Jelas lebih tidak boleh lagi. Ini sekali lagi dalam Islam, kuburan ini bukan tempat ibadah. Ya, tempat ibadah di mana? Di masjid. Ya, maka tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan Allah yang di atas menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kubur sebagai masjid di akhir hayat beliau. Ini bisa kita ketahui dari pernyataan sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
5 hari sebelum wafat Nabi. 5 hari sebelum wafat. Artinya apa? Ini sudah mendekati apa? Akhir-akhir beliau wafat. Dan beliau ketika menjelang wafatnya, di antara wasiatnya adalah apa? Mewanti-wanti kita semuanya. Jangan sampai kita apa? Menjadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan beliau menegaskan, aku benar-benar melarang kalian dari hal tersebut. Ini 5 hari sebelum wafat. Ini menunjukkan apa? Sesuatu ini, hal yang beliau wasiatkan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Bisa kita logikanya seperti ini, Allah. Kalau ada orang sakit keras, mau wafat ini, terus orang tersebut ingin menyampaikan wasiat. Kira-kira wasiatnya ini dianggap penting atau tidak? Kira-kira ini menurut kita ini. Ada orang sakit keras mau wafat. Terus orang ini mau nyampaikan wasiat. Ini lenduk kumpul kabeh. Bapak pengen apa? Menyampaikan wasiat terakhir ini. Kira-kira yang mau disampaikan ini wasiat yang menurutnya penting atau tidak kira-kira? Mesti penting guys sekalian. Tidak mungkin remeh itu ya. Bapak lalu itu perokok malah itu warna rokoknya tidak mungkin ya. Mesti sesuatu yang sangat penting mau wafat ini. Maka ketika Nabi melarang kita menjadikan kubur sebagai masjid, berarti ini apa? Menurut Nabi sangat penting sekali. Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik dalam agama ini sesuatu yang sangat penting. Dan sampai wafatnya Nabi SAW, beliau tidak pernah merevisi wasiatnya ini, tidak pernah. Artinya apa? Ini memang sesuatu yang sangat dilarang dalam agama kita. Nah, ketika Nabi menganggap ini sesuatu yang penting, mestinya kita sebagai umatnya mestinya juga menganggap ini apa? Hal yang penting. Ini wasiat Nabi ini menjelang wafat ini. Ini nggak main-main ini, sesuatu yang sangat penting, sangat ditekankan. Sungguh aku melarang kalian dari perbuatan tersebut, yaitu menjadikan apa? Kuburan sebagai masjid. Kemudian dalam hadis di atas, di antara faedahnya, yang pertama yaitu larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, sebagai masjid tempat ibadah, dan juga termasuk di dalamnya sholat. Maka tidak boleh sholat di kuburan, di sisinya atau menghadap kuburan tidak boleh. Hanya dikecualikan sholat jenazah. Karena sholat jenazah ini beda, agak beda. Sholat jenazah ini tidak ada rukuk dan sujudnya, gitu. Tidak ada rukuk dan sujudnya. Makanya pengecualian. Boleh sholat jenazah. Misalnya kita takziah, kok terlambat, jenazahnya sudah dimakamkan, maka kita boleh ke makam kemudian sholat di makam tersebut, sholat jenazah. Menghadap kiblat. Karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Adapun kalau sholat yang ada rukuk sujudnya tidak boleh. Sebagaimana sekarang kita lihat banyak di kuburan-kuburan dianggap keramat. Mereka sholat yang ada rukuk sujudnya di situ, sholat sunnah, sholat apalah, sholat hajat macam-macam, terus baca Quran, i'tikaf, ini tidak boleh. Hanya dikecualikan sholat jenazah saja. Kemudian yang kedua, dari riwayat di atas, hadis di atas menjelaskan larangan membangun masjid di kuburan atau membangun kubah pada kubur, agar tidak terjadi kesyirikan dengan sebab hal tersebut. Dalam Islam tegas sekali, tidak boleh membangun kuburan, apalagi dibangun sampai megah seperti itu, dibuat kubah macam-macam, dihias pakai kembang macam-macam, tidak boleh dalam Islam. Kalau mau tahu kuburan yang syar'i itu ya lihat di Pemawan Baki sana itu, itulah yang syar'i seperti itu. Karena dalam Islam itu kuburan itu bukan untuk dihias, dibangun, tidak boleh. Padahal di makam Baki itu siapa yang dimakamkan? Orang-orang mulia, para sahabat, wali-wali Allah itu, enggak orang sembarangan itu. Tapi pemakamannya biasa saja makamnya. Makam biasa saja. Jadi kalau mau pengen tahu makamnya sana ya di makam Baki itu. Seperti itu dalam Islam. Tidak dibuat kijing, tidak buat macam-macam. Memang tidak boleh dalam Islam bangun kuburan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, yaitu menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana kita kemarin jelaskan bahwasanya
beribadah di kuburan, ya ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti lama-lama mereka akan menyembah kuburan tadi itu, ya. Dan ini sudah terjadi. Ya, kita saksikan banyak sekali, ya, di makam-makam yang dianggap keramat, ya, lama-lama mereka sembah. Mereka meyakini bahwasanya beribadah di situ ada keberkahan begitu. Mereka meyakini kalau berdoa di situ lebih mustajab dibanding berdoa di masjid. Ini ada pergeseran ini. Mereka lebih khusyuk ibadah di makam, di kuburan daripada ibadah di masjid. Ini berarti ada yang salah ini. Ini ada yang salah. Kemudian yang keempat, membangun di masjid, ya, membangun masjid di kuburan maksudnya adalah kebiasaan tercela umat sebelum kita. Ya, tadi ya dari sabda Nabi SAW, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Dan ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, ya, telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Jadi ini merupakan kebiasaan orang sebelum kita, kebiasaan tercela, ya, membangun masjid di kuburan, kemudian beribadah di situ. Ini tidak boleh dalam Islam. Maka dalam Islam masjid dan kuburan ini tidak boleh bersatu selama-lamanya, tidak boleh. Ini dua tempat yang harus dipisahkan dalam Islam. Ya, tapi ya, sekarang banyak terjadi apa? Makam dan kuburan, kuburan dan masjid jadikan satu. Ada kuburan, kemudian dibangun masjid, ya. Atau ada masjid, kemudian di situ dimakamkan seseorang yang dianggap mulia. Ini tidak boleh. Ya. Bahkan di dalam Islam, ya, kalau memang sudah terjadi seperti itu, ya, maka salah satunya harus dipindahkan. Kalau masjidnya duluan, ya ada masjid dulu, kemudian ada orang dimakamkan di situ, maka solusinya gimana? Makamnya harus dipindahkan. Atau ada makam dulu, kemudian dibangun masjid, maka solusinya masjidnya harus dibongkar, dipindahkan. Terus bagaimana dengan Masjid Nabawi? Nah, tidak mungkin, karena Nabi SAW dimakamkan bukan di masjid asalnya, di rumah siapa? Aisyah, bukan di masjid. Jadi kalau ada yang berdalil, itu makam Nabi di Masjid Nabawi. Ini bukan, makam Nabi bukan di Masjid Nabawi, di rumahnya siapa? Aisyah, nggak di masjid. Ya. Kemudian Masjid Nabawi mengalami perluasan. Ya. Dan dulu juga para ulama ada yang menentangnya. Ya. Maksudnya perluasannya kalau bisa jangan mengarah ke makam. Dulu ada saya mengingatkan. Cuma memang ulama ini hanya bisa mengingatkan. Yang punya kuasa siapa? Ya pemerintah kan ya. Ulama hanya bisa mengingatkan. Sudah diingatkan dulunya itu. Kalau sudah terjadi bagaimana? Maka tidak mungkin dibongkar salah satunya. Nggak mungkin Masjid Nabawi dipindah ke Jeddah, tidak mungkin. Karena ada fadilah khusus gitu. Salat di Masjid Nabawi apa? Ada keutamaan khusus, tidak mungkin dipindah. Terus kalau makam Nabi dipindah juga tidak mungkin, karena khusus Nabi, ini para Nabi itu, Nabi SAW ini dimakamkan di tempat beliau meninggal, sehingga tidak mungkin juga dipindah. Makanya kan solusinya di tembok berlapis gitu kan ya, seperti itu. Jadi tidak mungkin. Tapi tidak benar juga dikatakan itu Nabi dimakamkan di Masjid Nabawi, tidak benar. Nabi dimakamkan di rumah Aisyah. Jadi kita harus melihat apa sejarahnya. Jadi Nabi tidak pernah dimakamkan di masjid, dan Nabi sangat melarang hal tersebut. Tapi sudah terjadi gimana lagi? Tidak mungkin salah satu dipindah. Adapun kalau selain Masjid Nabawi harus dipindahkan, ya, harus dipindahkan. Kemudian selanjutnya hadis di atas menunjukkan juga penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang keenam, penetapan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Khalilullah, ya, kekasih Allah, kecintaan Allah SWT, sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi yang digelari Khalilullah ada dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Spesial ya, Khalilullah. Ini manusia yang paling cintai Allah SWT, kekasih Allah. Makanya Nabi dilarang menjadikan selain Allah sebagai Khalil. Karena kita mengatakan, ya seandainya boleh aku menjadikan manusia sebagai Khalil, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi tidak boleh.
karena beliau sudah menjadi Khalilullah. Ya. Maka hadis ini juga menjelaskan ya, bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling utama. Ya, karena Nabi mengatakan, seandainya aku boleh menjadikan manusia lain sebagai khalil, akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ini menunjukkan apa keutamaan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini juga merupakan isyarat, ya, isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang Nabi tidak pernah berwasiat langsung ya, yang menggantikanku Abu Bakar ini tidak pernah. Ya. Tapi ada beberapa isyarat yang beliau tunjukkan. Beliau menunjukkan bahwasanya setelah beliau wafat yang pantas menggantikan adalah Abu Bakar. Ya, di antaranya ini tadi. Dan juga isyarat yang lain ketika Nabi sakit, ya, maka beliau menunjuk Abu Bakar sebagai apa? Sebagai imam sholat menggantikan beliau. Maka ini juga isyarat. Karena kalau zaman dulu itu pemimpin sekaligus jadi imam sholat. Jadi idealnya seperti itu. Pemimpin sekaligus jadi imam sholat. Maka ketika Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau imam sholat, ini isyarat. Ya. Berarti yang pantas menggantikan beliau sebagai khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika beliau dibaiat, ya, sahabat semuanya sepakat, ya, bahwasanya memang yang paling pantas beliau, ya, manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling cintai Nabi. Pernah Nabi tanya, wahai Nabi, siapa yang manusia yang paling kau cintai? Nabi menjawab, Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga keutamaan sahabat Abu Bakar. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu hadis ini menunjukkan sangat bersemangatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menutup jalan-jalan atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, jadi agama kita ini agama preventif ya sekalian. Segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan ditutup rapat-rapat. Di antaranya apa? Beribadah di kuburan, tidak boleh. Kemudian bikin patung-patung juga tidak boleh. Kenapa? Bisa mengantarkan pada kesyirikan. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, awalnya bikin patung bukan untuk disembah, hanya untuk apa? Mengenang jasa orang soleh. Lalu ganti generasi lama-lama disembah. Maka bikin patung apa ini tidak boleh dalam Islam. Patung gambar bernyawa itu ya, gambar-gambar bernyawa itu tidak boleh dalam Islam. Ya, karena bisa awalnya cuma mengagungkan, lama-lama disembah. Ya, dan ini yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.